Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ibu Novi dalam pelajaran sejarah Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang peristiwa Rengas Dengklok. Kenapa terjadi peristiwa Rengas Dengklok? Ada dua sebab yang mengakibatkan terjadinya peristiwa ini. Yang pertama adalah Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Yang kedua adalah kaum muda melancarkan gerakan bawah tanah. Mereka berupaya untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu di Indonesia ada dua golongan yang terdiri dari golongan tua dan golongan muda. Golongan tua itu berkeinginan bahwa proklamasi tidak dilakukan secara terburu-buru. Alasannya menunggu situasi yang benar-benar kondusif. Sementara golongan muda menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia dipercepat pelaksanaannya. Alasannya Jepang sudah lemah dan di Indonesia terjadi vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Buntut dari perseteruan dua golongan itu atau perbedaan dua golongan itu yaitu adalah pada tanggal 16 Agustus 1945, Sodan Chosinggi, salah seorang anggota PETA dan pemuda lain, mereka menculik Soekarno bersama Fatmawati dan Guntur yang waktu itu berusia 9 bulan dan Hatta dan membawa mereka ke satu daerah yang disebut dengan Rengas Dengklok. Sehingga peristiwa tersebut kemudian disebut peristiwa Rengas Dengklok. Tujuan dari diculiknya Soekarno dan Hatta itu sendiri adalah untuk menjaga agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang, karena pemuda melihat kenapa Soekarno menolak untuk menyatakan proklamasi dilaksanakan secara cepat. Para pemuda mengira bahwa mereka, Soekarno dan Muhammad Hatta, itu masih terpengaruh oleh Jepang. Oleh karena itu, agar mereka tidak terpengaruh lagi, maka akhirnya kedua tokoh tersebut diculik. Dan alhamdulillah seperti yang kita ketahui, buah dari peristiwa Rengas Dengklok itu sendiri adalah berhasil dirumuskannya proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kemudian dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Terima kasih, jangan lupakan sejarah. Tetaplah taat pada prokes dengan selalu menjaga 3M. Yang pertama, selalu memakai masker. Yang kedua, sering mencuci tangan. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi dengan Ibu Novi. Apabila ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan.